Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga yang disusun oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Pada bab yang ke-10 beliau menyebutkan pasal tentang kitab-kitab para penuntut ilmu. Seorang talibul ilmi tidak mungkin dia lepas dari kitab para ulama, tulisan-tulisan para a'immatul huda. Dan sudah selayaknya seorang penuntut ilmu mengetahui kitab apa yang paling layak untuk dia baca, yang paling utama untuk ia pelajari, agar apa yang ia pelajari itu bisa mendatangkan faedah yang lebih banyak bagi dirinya. Tapi penulis mengatakan ada beberapa hal yang ingin disampaikan bagi penuntut ilmu sebelum menyebutkan dan menguraikan kitab-kitab yang harus dibaca. Yang pertama adalah al-hasu li dirasatil arabiyyah li ta'alluma lughatil arabiyyah. Ya, anjuran untuk mempelajari, mendalami bahasa Arab. Karena ini bahasanya kaum muslimin. Walaupun para ulama menyebutkan yatakallamu rajulun bi rajulin bi lughatil arabiyyah amrun mustahabbah. Seorang berbicara dengan orang lain dengan bahasa Arab itu perkara yang tidak sampai wajib. Sebagian ulama berpendapat itu hanya mustahab. Tapi mempelajari bahasa Arab untuk bisa mengenal Al-Quran, sunnah Nabi SAW, bagi penuntut ilmu hukumnya wajib. Dia harus mengetahuinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, tidak mungkin seorang thalabul ilmi bisa memahami Al-Quran kecuali jika dia belajar bahasa Arab. Sama seperti Syekh Shalih As-Sadhan menyebutkan, la yablughu rajul ilal ilmi ay ma'rifatal Quran wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta arafa al-arabiyyah ay lughatul arabiyyah. Enggak mungkin sampai seseorang itu untuk bisa mendalami isi Al-Quran, memahami isi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengerti tentang bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasanya bahasa Arab.
Hadis-hadis Nabi juga berbahasa Arab. Kitab-kitab yang menjelaskan dua sumber ini juga berbahasa Arab. Para a'immatul huda berbahasa Arab. Sekalipun kita menjumpai sebagian para a'immatul huda itu orang ajam, bukan orang Arab, tapi tulisan mereka berbahasa Arab, dan mereka mengambil dari guru-guru yang juga berbahasa Arab. Seolah-olah bahasa Arab ini sudah menjadi bahasanya kaum muslimin. Aib bila seorang pelajar, seorang thalibul ilm tidak mengerti bahasa Arab. Atau dai, jika dia bisa berceramah tapi dia tidak mengerti sedikit saja tentang bahasa Arab, ini aib baginya. Sebab dia akan menyampaikan ayat Al-Quran, dia akan membawakan hadis-hadis Nabi, dia menukilkan ucapan-ucapan para ulama. Kalau mereka tidak mengambil dari mereka yang berbahasa Arab, tentu pemahamannya akan menyimpang. Dan terkadang tidak bisa bahasa Arab itu diterjemahkan secara mudah ke dalam bahasa selain Arab. Dia memiliki makna yang luas. Contohnya kalimat lamasa. Ini memiliki makna yang banyak. Ketika Allah menyebutkan aula mastumun nisa dengan aula mastumun nisa, berbeda membaca dengan kalimat dipanjangkan dan dipendekkan, memiliki arti yang sangat jauh berbeda. Allahu Akbar dengan Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, semuanya itu berbeda. Dan itu perlu dipelajari dalam bahasa Arab. Belum dalam masalah nahwu dan shorof, tata bahasanya, perubahan-perubahan katanya. Ini penting. Jadi seorang pelajar tidak mungkin dia bisa mengenal Quran dan Sunnah tanpa mengetahui bahasa Arab. Sebab itu beliau mengatakan fa'alaikum bilughatil arabiyyah. Belajar wajib bagi kalian bahasa Arab. Penuntut ilmu belajar bahasa Arab sebatas kemampuan yang dia miliki, dan jangan putus asa. Belajar bahasa bertahun-tahun itu hal yang wajar. Kalau manusia pada hari ini mereka mempelajari bahasa ajam, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Perancis dan yang lainnya, tidak mengenal lelah, mengeluarkan biaya begitu banyak. Tapi mengapa sebagian manusia tidak mau belajar bahasa Arab ini? Kalau mereka berkata sulit bahasa Arab, ternyata bahasa Arab tidak jauh beda dengan bahasa Inggris. Tapi hanya karena memang syaitan dan hawa nafsunya itu telah menguasai dirinya, maka dia malas belajar bahasa Arab. Jadi nasihat saya juga kepada diri saya dan kepada saudaraku semua, ya kita mulai dengan belajar bahasa Arab. Dan kemudian beliau menyebutkan sepatutnya mendahulukan yang lebih penting dari ilmu-ilmu pendukung untuk belajar ilmu syar'i. Kita tahu mempelajari ilmu syar'i itu perlu ilmu alat. Kita perlu belajar tentang ilmu usul, kita perlu belajar tentang ilmu mustalah, kita perlu belajar tentang ilmu adab. Tapi tiga ilmu ini yang menjadi ilmu alat, di antara ilmu alat yang ada, maka bahasa Arab adalah ilmu yang paling mendasar untuk menjadi alat pertama kali mengetahui segala macam bidang ilmu. Kita nggak mungkin mengetahui usul, kita nggak mungkin mengetahui tentang manhaj, akidah, tafsir, apalagi kalau kita nggak belajar bahasa Arab. Makanya kita heran dengan seorang dai yang mengajarkan tafsir. Apa yang disampaikan tafsir, tapi tidak bisa bahasa Arab. Faham maksudnya, kawan? Mengajar tafsir tidak bisa bahasa Arab. Lalu tafsir apa yang akan disampaikan? So kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menafsirkan dengan menurut bahasa ajam, nanti akan banyak perubahan-perubahan. Belum lagi ketika tafsir itu tidak diberikan qarina untuk mempelajarinya, menafsirkannya dengan menggunakan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan para ulama, para sahabat, ayat dengan kaulnya para a'immatul huda, maka yang terjadi kesesatan.
Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad ayah salah seorang lelaki di antara kalian, akan tetapi dia itu adalah Rasulnya Allah dan khatamun nabiyyin. Orang-orang Ahmadiyah dia mengartikan makna khotam itu artinya cincin. Betul, salah satu makna khotam itu artinya apa? Cincin. Tapi dalam menafsirkan ayat tidak cukup dengan dari segi bahasa saja. Tidak cukup dengan satu kata saja. Dilihat juga kalimat yang datang sebelumnya. Dilihat pula kalimat yang datang sesudahnya. Dilihat pula pembanding-pembandingnya. Ini perlu penjelasan dengan bahasa Arab. Kalau tidak mengerti bahasa Arab, tidak mungkin seorang dai bisa menyampaikan dengan hak. Wallahu ta'ala bishawab. Contoh yang lainnya misalnya, perbedaan pada kalimat dan kemudian. Kalimat dan dengan kalimat apa? Kemudian. Kalau ada orang mengatakan kalimat Masya Allah wa syi'ta, itu berbeda dengan Masya Allah summa syi'ta. Semua ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dengan kalimat semua ini terjadi atas kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu. Dua kalimat ini, dua susunan kalimat ini berbeda dan bisa memiliki hukum yang sangat amat berbeda. Yang pertama mengandung kesyirikan, yang kedua hukumnya mubah. Wadhiyahillah. Itu juga bahasa Arab. Dan perlu dipelajari dengan benar. Ya walaupun awalnya belajar bahasa Arab itu belajar yang sebatas dia mampu. Tapi mulai mempelajari tentang apa? Nahwu dan sharafnya dengan benar. Taib. Kata beliau, dan itu yang sangat diperlukan oleh seorang talibul ilmi dalam proses belajarnya, yaitu bahasa Arab. Belajar bahasa. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa memulai dengan bahasa Arab adalah penting meskipun penuntut ilmu itu orang Arab. Lihat kata beliau, orang Arab pun dianjurkan belajar bahasa Arab. Seorang talibul ilmi dia harus belajar bahasa Arab. Kenapa kata beliau? Karena mulai banyak pemuda-pemuda Arab yang mereka tidak mengenal bahasa Arab, tidak mengenal nahwu dan sharaf, kaidah-kaidahnya. Bahkan ikhwati rahimani, kadang-kadang logat Arab pun mereka tidak paham. Dan kita jangan mengira bahwa kalau ada orang berpenampilan seperti orang Arab kemudian ngerti apa? Semua bahasa tidak demikian. Apalagi kalau sepertinya orang Arab ternyata orang India. Seperti orang Arab ternyata orang Pakistan. Kita ajak ngomong bahasa nggak paham, nggak ngerti mereka. Nah ini makanya kenyataannya demikian. Jadi perlu bagi setiap kita, saya, anda semua belajar bahasa Arab. Dimulai dari menghafal mufradat lah. Kalau misalnya antum belum menemukan guru untuk mengajar nahwu Arab, coba beli kamus. Hafalkan dulu mufradat. Apa bahasanya? Kosakata. Hafalkan dulu kosakatanya yang sebanyak-banyak. Setiap hari 10 kata. Dalam 1 tahun berapa bulan ya kawan? Berapa tahun? Berapa hari ya kawan? 365 hari. Berarti harusnya usia antum sekarang berapa ya kawan? Sudah terlalu jauh menghitung usia. Saya katakan kepada antum semua, antum mengenal dakwah ini udah berapa lama? Ada yang sudah 10 tahun? Ada yang sudah 10 tahun? Ada ya insyaallah ya. Atau separuhnya lah 5 tahun. Kalau antum dalam 1 tahun 365 kata, antum kalikan 10. Sudah berapa ya Alhamdulillah? Insyaallah sudah paham insyaallah. Ada orang Arab ngomong dikit-dikit ngerti dia. Nah, makanya belajar bahasa Arab ini penting. Hafalkan mufradatnya. Kemudian belajar juga tentang apa? Nahwu sharaf. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah telah berkata, belajar bahasa Arab adalah perkara yang wajib, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, bahwa apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka perkara itu pun menjadi wajib. Jadi jika suatu perkara itu yang nilainya wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang bisa menyempurnakannya, sesuatu itu tadi hukumnya menjadi
wajib. Kita nggak sempurna mengetahui Al-Quranul Karim. Sementara mengetahui Al-Quranul Karim hukumnya apa? Wajib. Nah, ketika kita tidak sempurna mengetahui Al-Quranul Karim itu kecuali dengan sesuatu yang bisa menyempurnakannya, hukum sesuatunya itu sama dengan tujuannya. Maka saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berarti belajar bahasa ini wajib hukumnya. Kan nggak mungkin kita membaca surat Al-Fatihah sampai sekarang kita nggak tahu artinya. Aneh. Kalau ada orang sudah 10 tahun masuk Islam, Al-Fatihah nggak tahu artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Segala puji bagi Allah. Ada lagi yang baca setiap selesai baca Quran baca apa? Shadaqallahul adzim. Apa terjemahnya? Coba lihat, kebanyakan orang menerjemahkannya apa? Shadaqallahul adzim, apa terjemahnya? Maha benar Allah dengan segala. Benar enggak itu terjemahnya? Hah? Benar enggak terjemahnya? Ya keliru jauh. Nanti tanya sama Ustaz Abu Said ya, yang ngajar bahasa Arab. Ustaz Abu Said di sini. Nah, tanya sama Abu Laila. Ada Abu Laila? Nah. Itu pun banyak yang keliru. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Akan dijumpai banyak lagi kekeliruan-kekeliruan. Makanya beliau sekali lagi saya ulangi, belajar bahasa Arab wajib sebagaimana yang telah disepakati para ulama bahwa apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka perkara itu hukumnya pun menjadi wajib. Dan tidak mungkin seorang penuntut ilmu memahami Al-Quran dan As-Sunnah melainkan dengan perantaraan bahasa Arab. Shadaq, ini benar. Adapun masalah berbicara dengan bahasa Arab ini cuma mustahab. Nah, kata beliau demikian. Ngobrol dengan bahasa Arab, kata beliau, itu cuma mustahab. Karena memang tidak ada dalil syar'i yang mewajibkannya berbicara dengan bahasa Arab. Tapi mempelajari Al-Quran harus dengan bahasa Arab. Mempelajari sunnah juga dengan bahasa Arab. Akan banyak dijumpai ketika kita melihat sebagian orang menerjemahkan atau hanya sekedar memahami dari terjemahan keliru. Misal ada ayat yang berbunyi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan sirna dan tetap kekallah wajah Rabbmu. Sebagian penterjemah mengartikan wajah adalah thawab. Apa thawab? Ganjaran. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, dia baca terjemahannya dan tetap kekallah ganjaran yang datang dari Allah. Padahal di situ ada kalimat dzul jalali wal ikram, enggak mungkin maknanya adalah thawab. Pasti di situ maknanya apa? Wajahnya Allah Taala. Dan itu kalau tidak mengerti bahasa Arab pun akan menyimpang. Contoh yang lainnya, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasa. Bahkan dua tangannya Allah terbentang. Ia berinfak bagaimana yang ia kehendaki dan kepada siapa yang ia kehendaki. Ada yang menerjemahkan dua tangan ini dengan makna apa? Al-quwwah, kekuatan. Sehingga di sebagian terjemah dibaca oleh sebagian orang, bal yadahu mabsutatani diartikan bahkan dua kekuatannya Allah itu benar-benar terbentang. Padahal maknanya adalah apa? Dua tangan. Ini penting bahasa Arab. Contoh yang lainnya, kalau manusia tidak mempelajari bahasa Arab, dia akan tertipu oleh orang-orang Mu'tazilah yang mengartikan makna istiwa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dalam surat Thaha Allah mengatakan zat yang maha pemurah itu di atas arsy ia bersemayam, beristiwa. Orang Mu'tazilah menambah kalimat istiwa itu dengan lam menjadi istaula. Diganti istiwa dengan istaula. Seolah-olah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, istaula itu artinya berkuasa. Jadi kalau diterjemahkan Ar-Rahman itu zat yang maha Rahman, dia berkuasa di atas arsy. Kayaknya enak saja dibaca. Paham? Tapi kalau dipahami secara bahasa Arab, maka istaula itu maknanya menguasai dengan cara mengalahkan sesuatu yang ada sebelumnya. Paham? Jadi kalau misalnya kita katakan Ahmad istaula alal Iraq, si Ahmad berkuasa atas Irak.
Berarti sebelumnya ada penguasa di Irak. Ahmad datang mengalahkan penguasa ini, maka dia berkuasa di atas apa? Irak. Kalau ini diterjemahkan dengan istaula, berarti maknanya Allah sebelumnya perang dulu dengan yang ada di atas ars. Lalu kalahlah itu, dan yang berkuasa siapa? Kalau nggak ngerti bahasa Arab, kita nggak akan paham. Fahim ya kawan? Jadi harus belajar bahasa Arab. Itu perkara penting, masalah akidah. Permasalahan akidah. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, kita akan tertipu dengan sebagian syubhat-syubhatnya orang-orang Asy'ariyah atau Mu'tazilah yang menolak sifat Allah, atau orang-orang yang justru menyamakan Allah dengan makhluknya yang musyabihah. Ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Allah itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya kepadaku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dekat di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, apalagi di ayat-ayat dan hadis yang lainnya menjelaskan lebih dekat daripada apa? Urat leher seseorang, dimaknakan di sana yang dekat oleh Allah Taala, maka mereka akan mengatakan berarti dekat itu menyatu dengan jasad hamba. Dekat itu berarti bersanding dan semisalnya. Wadah? Makna ma'i misalnya bersama, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mereka mengira bersama ini jalan bersama-sama, jalan berdua, di mana-mana dia bersama dengan Allah Taala. Padahal kata ma'a dalam bahasa Arab ini luas. Misalnya ada seorang berkata, wa ana amsi fi lailatin wal qamaru lailatal badri ma'i. Aku berjalan di bumi di malam hari, bulan di malam purnama bersama dengan diriku. Dalam atau ucapan yang lainnya, ana amsi fi lailatil badri ma'a al-qamari. Aku berjalan di malam bulan purnama bersama dengan bulan. Apakah mungkin bulannya turun jalan sama kita? Enggak tahu ya kan, di mana bulannya? Tetap di atas. Sebab kalau orang enggak belajar bahasa Arab, dia akan mengira oh berarti jalan itu turun, Allah sama dengan dia. Muncullah keyakinan wahdatul atau wahdatul wujud. Yang benar wahdatul wujud bahasa Arabnya. Kita lebih menyebutnya dengan wahdatul wujud. Ikhwati rahiman, ini bukti penting belajar bahasa Arab. Bukti yang lainnya bahwa ketidaktahuan seseorang tentang bahasa Arab kemudian mereka tersesat, istilah jilbab yang dipahami oleh kaum muslimah zaman sekarang. Di negeri kita pokoknya ada diletakkan di atas kepala disebut apa? Jilbab sama dengan hijab. Bukan hanya jilbab, mereka menyebutnya hijab. Padahal hijabnya, padahal kerudungnya di lehernya melungker-melungker. Tahu melungker-melungker kan? Ngapret begitu di lehernya. Lalu mereka mengira itu sudah berjilbab, itu jilbab. Padahal mereka harus paham apa itu makna jilbab secara bahasa, apa itu hijab secara bahasa, kemudian secara syariat bagaimana. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya, apa pendapat Anda tentang berpalingnya para penuntut ilmu dari menekuni kaidah bahasa Arab? Maka beliau menjawab, benar, memahami bahasa Arab penting. Sama saja apakah itu pemahaman dalam kaidah i'rab atau dalam kaidah balaghah. Semua ini penting, tetapi karena kita alhamdulillah adalah orang Arab, maka memungkinkan bagi kita untuk belajar bahasa tanpa mengetahui kaidah bahasa Arab. Akan tetapi kata beliau, di antara kesempurnaan ialah seorang belajar kaidah bahasa Arab. Belajar alhamdulillah. Ya mungkin antum sudah pernah tinggal di Arab, antum ngerti orang berbahasa Arab, antum duduk di depan seorang syekh, apa yang dikatakan antum ngerti, paham. Tapi makin sempurna ketika kita paham tentang apa? Kaidah nahwu sharaf, kenapa rafa, marfu, kenapa nasab, mansub, kenapa jar, majrur, kan begitu ya bilang. Kenapa dibaca jazm atau majzum? Apa kedudukannya? Fa'il, maf'ul bi, maf'ul li ajli, dan macam-macam perlu dipelajari supaya pemahamannya menjadi sempurna. Karena antum punya kitab banyak berbahasa Arab, tapi antum nggak ngerti membacanya, nggak ngerti kaidahnya, atau antum bisa baca tidak memahami kaidahnya, nanti akan jauh artinya. Harusnya dibaca dalam keadaan makna dalam bahasa Indonesia ini apa? Dikan dibaca mekan, memukul dibaca dipukul, jadi berbeda. Maka belajar.
Ini poin pertama, ya. Jadi apa? Jangan tinggalkan mempelajari bahasa Arab dan jangan malu. Insya Allah doakan saja mudah-mudahan ke depan setiap yang masuk ke tempat ini harus apa? Ngomong bahasa Arab. Yang biasa di masjid ini ya, kalau antum-antumnya dari jauh-jauh ya, enggak lah, insya Allah. Akhirnya nanti setiap yang tinggal di sini mereka harus berbahasa Arab sebisanya nggak apa-apa. Yang dia lagi ngapain? Ana to'am, orang Arab ketawa ini ana to'am gitu. Terus nggak apa-apa, wis pokoknya ucapkan dulu. Nanti apa? Ada pula seorang pemuda, anak-anak kemarin saya tanya, dari mana nak? Ana baul Ustaz. Ketawa saya, ana baul. Tahu baul? Baul itu artinya kencing. Maksudnya saya tadi kencing. Tapi kalau diterjemahkan saya ini si kencing sebenarnya begitu artinya. Tapi nggak apa-apa. Karena ini ingin apa? Belajar bahasa. Nah, anak berharap sama untuk semua begitu. Biasakan berbahasa Arab dengan istri Anda. Jangan lagi dipanggil apa? Janganlah pakai bahasa Arab sedikit lah apa? Zaujati, lebih bagus begitu. Jangan pakai di. Semua istri juga jangan manggil apa suami apa? Mas, enggak lagi pakai mas itu apa? Ya pakailah zauji, habibi gitu ya. Nah, khair insyaallah. Baik, barakallahu. Sepakat insyaallah, Ivan? Insyaallah ya. Minimal kalau ketemu kaifa halu gitu ya. Ya jawab alhamdulillah bi khair. Kalau selama ini bisanya bi khair ya sudah bi khair gitu aja. Insyaallah. Baik. Berikutnya kafilah rahimakumullah. Kedua, tradisi membeli buku. Ini penting diperhatikan. Seorang penuntut ilmu itu harus punya kecintaan membeli buku. Buku jauh lebih berharga baginya dari apapun. Ya aneh, manusia bisa mengumpulkan berbagai macam perhiasan, dia tidak bisa mengumpulkan buku lalu dia menisbahkan diri pada penuntut ilmu. Tidak, dia harus membeli buku. Antum sisihkan setiap bulan gaji antum untuk membeli buku-buku. Beli dulu buku-buku yang bermanfaat. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, membeli buku ini di zaman fitnah perlu teliti. Maka bertanya kepada seorang ulama, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada guru supaya bisa dipilihkan buku yang terpercaya sebelum membeli sebuah buku. Karena kita hidup di satu zaman fitnah, tulisan-tulisan ini bercampur aduk. Kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab yang bagus, ketika diterjemahkan oleh orang Syiah, saya membaca buku terjemahan yang diterbitkan oleh Pustaka Mizan, jauh dipalingkan maknanya. Seolah-olah isi bukunya itu menyudutkan Abu Bakar dan Umar. Lihat, hati-hati. Karena yang Pustaka Mizan ini punya orang-orang Syiah. Nah, itu banyak demikian. Bulughul Maram, antum lihat kitab Bulughul Maram. Maka orang yang menerjemahkannya sesuai dengan pemikiran mereka. Hati-hati bertanya kepada soalnya Bulughul Maram terbitan mana yang harus dibeli. Kan ini penting. Nah, dan buku-buku yang lainnya, kitab Tauhid misalnya, kitab Fathul Majid, tergantung penterjemahnya. Kalau penterjemahnya orang yang suka mengkafirkan, diarahkan kepada makna apa? Yang suka mengkafirkan. Orang kalau penterjemahnya ini seorang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluknya, kitab-kitab yang berbicara tentang sifat-sifat Allah akan dibawa ke arah sana. Jadi bertanya dulu kepada ahlinya, buku mana yang harus dibeli. Dua, jika kitab yang akan dibeli adalah syarah. Syarah itu artinya bentuk kitab asal yang diberikan penjelasan. Bulughul Maram itu kitab asalnya. Salah satu bentuk syarahnya adalah Tawdihul Ahkam. Kitab Tawdihul Ahkam. Itu salah satu bentuk syarah. Umdatul Ahkam kitab aslinya. Salah satu syarahnya apa? Taisirul Alam. Ini termasuk syarahnya. Nah, maka kitab-kitab syarah seperti ini kita teliti terlebih dahulu. Apakah ada kitab syarah lainnya? Kalau ada, buat perbandingan. Maksudnya, di antara buku-buku ini mana yang paling mudah kita pahami syarahnya? Di antara syarah sebuah kitab ada yang sulit, ada yang berat. Sehingga penuntut ilmu perlu tahu mana dulu yang dia mudah untuk mengantarkan kepada pemahaman yang berikutnya. Syarah Bulughul Maram beragam, cari syarah yang paling mudah. Tanya kepada ustaz, mana yang paling mudah?
Arba'in Nawawi begitu banyak syarahnya. Tapi kita tanya, mana yang paling mudah, yang paling ringkas? Ini maksudnya dibuat bandingan sehingga kita tahu, atau kalau kita punya kemampuan, kita lebih memilih kitab yang lebih luas penjelasannya. Nah, 3, jika memilih satu kitab syarah untuk kitab tertentu, hendaknya Anda bertanya tentang cetakan yang paling bagus. Ini penting. Karena beberapa cetakan seperti tafsir Juz Amma pada yang saya dapatkan dari download itu, ada beberapa kalimat yang tidak diterjemahkan. Atau pada cetakan yang satu ada ucapan Imam Al-Utsaimin, pada cetakan yang lainnya tidak terdapat ucapan Imam Al-Utsaimin, padahal itu kalimat yang penting. Makanya perlu bertanya kepada siapa? Para asatid. Buku ini, terbitan ini yang paling baik. Boleh? Saya contohkan misalnya kitab Al-Wajiz terjemahan kitab Al-Wajiz. Itu ketika kita melihat kepada buku aslinya, pada bagian yang penting nggak diterjemahkan. Tapi ada sebuah buku yang semuanya diterjemahkan. Nah ini maka bertanya kepada orang yang sudah membacanya. Jangan setiap asal buku beli, wah ini judul ini dibeli. Nanti dia nggak paham, nggak ngerti, dia menyesal. Nah, yang keempat, jika kitab yang hendak dibeli adalah kitab yang ditahqiq. Ditahqiq itu artinya telah diteliti dan kadang-kadang diberikan catatan kaki di taklik. Ini ditahqiq, diberi catatan kaki bahwa ini begini. Nah, hendaklah memilih kitab yang paling bagus tahqiqnya. Maksudnya pilih pentahqiqnya yang terkenal, masyhur kesolehannya, dikenal sebagai ulama Ahlussunnah, ambil. Tahqiqnya Syekh Nasiruddin Albani, ambil. Riyadhus Shalihin tahqiqnya Syekh Albani, ambil. Begitu. Yang mutabar. Jangan tahqiq orang yang enggak dikenal. Tidak dikenal oleh para ulama. Nanti dikhawatirkan karena kita baru belajar, kita terpengaruh dengan apa? Yang menjadi pemikirannya. Misalnya kita Fathul Bari, sebagian telah ditahqiq oleh sebagian para ulama, diberikan penjelasan tentang di sini letaknya yang harus dihati-hati. Karena beberapa kitab para ulama yang ketika talabul ilm dia tidak bertanya kepada para ulama atau dia mempelajari secara otodidak, dia akan jumpai beberapa kalimat-kalimat yang harusnya dia hati-hati menjadi tidak hati-hati, atau mungkin dia salah paham. Seperti masalah pembagian bid'ah. Sebagian ulama Ahlussunnah membagi bid'ah. Tapi pembagian ini menurut penjelasan Ahlussunnah bagaimana? Ucapan ulama ini nggak bisa dibaca sendiri. Faham? Karena memang para ulama pada satu kesimpulan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Faham tuh? Ini perlu demikian. Yang kelima, jika kitab itu terdiri dari beberapa juz, maka sesuaikanlah nomor yang tertulis pada sampul luar dengan nomor yang ada di dalam agar sesuai. Maksudnya, ya beli kitab. Kalau memang sanggup dalam kalau ini kitab 5 jilid, beli semuanya. Kalau misalnya Anda membeli jilid yang pertama, pada pertemuan yang berikutnya Anda membeli yang lainnya, diteliti dulu, cocok enggak dengan buku yang sebelumnya. Isi di dalamnya seperti apa. Kadang-kadang di dalam tertulis juz 1, ternyata di dalamnya juz 2. Paham? Jadi teliti. Maksudnya, kalau mau beli buku, dari kulit depan sampai kulit belakang diperhatikan dulu. Paham? Jangan cuma ini buku bagus langsung dibeli, jangan. Dilihat dulu. Dilihat penerbitnya, pentahqiqnya siapa semuanya, dilihat. Terutama kitab terjemahan. Karena banyak kitab terjemahan itu hanya ditulis Latinnya saja. Ayat Quran enggak ditulis bahasa Arabnya, hadis Nabi tidak ditulis bahasa Arabnya, ucapan para ulama tidak ditulis bahasa Arabnya, sehingga membuat kita pun melihat kurang berbobot terjemahnya. Berbeda ya kawan, buku yang ada bahasa Arabnya lalu terjemahnya itu terasa berbeda kita membacanya, lebih ilmiah. Boleh? Yang ke-6, melihat lembaran kitab yang dibeli karena khawatir ada halaman yang kosong, ini penting. Kenapa? Karena kita akan ditanya oleh Allah. Uang kita itu dibelanjakan sesuatu, ditanya oleh Allah. Nah kalau kita membeli lembaran yang kosong, sia-sia. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, berusaha mendapatkan buku yang berjilid dengan tulisan yang jelas. Ini penting, perhatikan cetakan, jangan sampai bajakan. Itu mengurangi keberkahan. Buku kitab syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tulisan Ustaz Yazid itu banyak dibajak. Ketika saya ke Jakarta, penerbit mengatakan kosong.
semua agen-agen yang tertulis oleh penerbit dengan resmi kosong, tapi tiba-tiba buku itu bertumpuk ratusan di sebuah toko buku. Dia bukan agen, dia ngambil dari agen. Itu pasti apa? Bajakan. Ternyata benar bajakan. Itu nggak barokah yang seperti itu. Wadah? Jangan dibeli buku yang seperti itu. Beli dari kitab yang aslinya agar mengandung keberkahan. Fahim? Kayaknya jangan asal beli kitab. Nah, yang kedelapan, jika kitabnya besar maka ia bisa meneliti daftar isinya. Dengan begitu ia bisa mengetahui cakupan kitab secara global. Maksudnya, ketika antum mau membeli buku, antum pikir dulu yang antum perlukan bab apa. Bab A, Anda lihat daftar isinya, ada nggak di sini? Ada. Bab ini, lihat lagi buka berikutnya, rinci nggak? Oh rinci, beli bukunya. Sekadang daftar isi ternyata di bagiannya kurang apa? Rinci. Sebab sebagian para ulama itu menulis sebuah kitab, memberikan penjelasan yang global. Ketika yang membaca ulama juga atau orang berilmu juga, nggak perlu ditampilkan dalil, sudah paham maknanya, arahnya kemana. Sedangkan kita thalabul ilm butuh, ini buku ada penjelasannya ini, ada keterangannya ini, paham maksudnya apa? Nah, tadi contoh kitab Mulakhas Fiqhi di Syekh Saleh Fauzan, masya Allah buku bagus, tebal. Tapi terkadang beliau hanya memberikan kesimpulan, hukumnya begini. Ketika seorang thalibul ilm yang mutamakin, dia tahu arah pembicaraan saya ke sini, dijumpai di buku ini, di jilid ini, halaman ini, kitab ini, paham? Tapi kalau kita kadang enggak, paham? Antum fatwa-fatwa kontemporer dibuka. Oh, ini ada fatwa yang dibuka, ternyata fatwanya kesimpulannya tidak boleh, tapi Anda enggak dapat dalilnya. Itu kurang manfaat bagi Anda. Boleh? Maka kita cari, teliti kembali. Yang ke-9 ya. Berkomunikasi dengan toko kitab, ini penting. Maksudnya kalau antum mau beli kitab, jangan buang-buang waktu. Cuman mau beli kitab Usul Salasa ke Jakarta. Paham? Beli kitab apa ya? Usul Salasa. Berapa buku? Cuman 1. Kemana ke Jakarta ya Allah? Buang waktu, buang uang, buang waktu. Telepon dulu. Ada nggak bukunya? Kalau ada baru Anda datang. Itu namanya cerdas, memanfaatkan waktu untuk perkara yang baik. Karena kadang-kadang kita menganggap ini kelihatan ya kawan, seorang itu penuntut ilmu yang teliti atau itu kelihatan. Ketika dia tahu butuh buku, langsung pergi dia cari. Itu tanda-tanda dia tergesa-gesa. Kalau yang cerdas dia akan teliti, tanya dulu di mana bukunya, pastikan dulu tempatnya, sehingga tidak mengecewakannya. Yang ke-10 yang perlu dijauhi adalah tujuan utama membeli kitab. Ini penting. Untuk apa itu? Ya mungkin antum pelajar kumpulkan dulu lah Ustaz, nanti baca pelan-pelan, masih baik. Tapi ada, masya Allah, Allah ya ikhwah. Ketika kami ke Jogja, teman itu masya Allah, rumahnya itu 8x8. Berarti kalau diukur segi 4 gitu, semuanya penuh dengan apa? Buku. Semua penuh dengan kitab. Semua kitab yang muktabar ada pada dia. Karena ketika itu dia mendatangkan 2 kontainer dari Saudi Arabia. Tapi yang menakjubkan, dia nggak bisa bahasa Arab. Sudah ada yang dibaca, sudah Ustaz. Apa yang dibaca? Usul Salasa, ngaji dengan Ustaz Fulan. Selesai, makannya saja. Yang lainnya belum. Tapi memang punya keinginan apa? Buku itu bermanfaat bagi orang lain kalau datang baca di perpustakaannya. Masih ada baiknya. Tapi kalau orang membeli buku untuk apa? Bangga-banggaan. Masya Allah. Beli buku berak-rak, masih bagus-bagus bukunya karena tidak pernah apa? Dibaca. Ya enggak faedah. Nah, maka niat yang baik membeli buku itu apa? Kalau antum membeli buku niatnya untuk apa? Dipelajari, dibaca. Terakhir, jangan dibiasakan punya kebiasaan hutang dalam membeli buku, nggak baik. Bukan berarti antum nggak boleh hutang kalau beli buku sama Ustaz Yusuf loh ya. Boleh. Maksud saya begini, jangan dibiasakan. Kenapa? Fafillah rahimani wa Allah. Ini terkadang manusia itu sudah dia bersusah payah dengan berhutang, sampai di rumah tidak dia baca, sia-sia. Kumpulkan dulu, tanya dulu kepada yang lainnya, pinjam kalau perlu. Wadah. Ketika memang Anda berhajat ingin membaca, kalau Anda harus berhutang nggak apa-apa. Pastikan dulu bahwa Anda ingin membacanya. Karena itu ditanya oleh Allah Taala. Jangan sampai ilmu itu menghantam diri kita, bukan membela kita. Fahim tuh? Nah, ini dulu mukaddimahnya. Nanti saya akan luaskan pembahasan tentang ini dari kitab yang lainnya, dari kitab Ensiklopedia Adab Islam, insyaallah.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana urgensi dan peran fatwa misalkan Lajnah Daimah atau MUI dalam akidah Ahlussunnah? Iya. Kalau ditanyakan bagaimana pentingnya fatwa, penting sekali. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yakni kepada para ulama, kalau kalian tidak mengetahui urusan agama. Urusan agama diserahkan kepada ahlinya. Maka kita orang awam lihat fatwa para ulama. Kalau kita punya sebuah pendapat, lalu pendapat kita berbenturan dengan fatwa para ulama, tuduh dulu diri kita, karena kita bukan ulama. Karena kita bukan ulama, jangan dudukkan diri kita seperti apa? Ulama. Lihat, teliti ucapannya. Kecuali fatwa itu misalnya ternyata menyimpang. Ada ulama lain yang berfatwa yang lebih kuat daripada fatwa ulama yang satunya, maka kita tidak mencela fatwa ulama yang marju, tapi kita katakan setiap perkataan bisa diambil dan bisa apa? Ditinggalkan. Tapi sekali lagi dudukan siapa kita dan siapa ulama. Ini penting. Fatwa MUI yang sesuai dengan Quran dan Sunnah penting dipegang. Seperti fatwa beliau tentang mewaspadai ajaran, itu sudah dibuat bukunya, antum beli buku itu, bagus, ditebarkan. Ini penting. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terkait fatwa, bagaimana kita bersikap sebagai penuntut ilmu mengenai fatwa yang ditujukan kepada salah seorang kiai yang ditengarai menyimpang? Mungkin maksudnya gimana kalau ada fatwa para ulama yang para ulama mengingatkan tentang penyimpangan seorang dai atau seorang kiai. Kalau fatwa itu berkaitan tentang masalah jarah dan juga berkaitan dengan masalah ta'dil, kritik dan semisalnya, maka ikhwafillah rahimanillah, setiap kita bersikap hati-hati. Jika ulama yang menjarah, memang makom mereka. Wadah? Jangan sekali-kali menuduhkan kita sebagai ulama yang kadang-kadang menjarah lebih dalam daripada seorang ulama itu sendiri. Nah, kita perlu mewaspadai apa yang difatwakan oleh para ulama itu tentang orang tersebut. Kita perlu mewaspadai. Tanyakan kepada lainnya yang lebih faham tentang perkara tersebut supaya kita bersikap hati-hati. Jangan sampai kita melanggar kehormatan seorang ulama. Nah, demikian. Kadang ada seorang ulama yang fatwanya menyelisih Lajnah Daimah, kemudian manusia menganggap bahwa fatwa Lajnah Daimah pasti benar. Seharusnya tidak demikian. Tapi kita bersikap lebih apa? Hati-hati. Nanti lain waktu kita bahas. Bagaimana hukum belajar membaca Al-Quran, tahsin dan bahasa kepada ahlul bidah? Jangan. Nggak boleh. Kan masih ada ahlus sunnah. Ahlus sunnah masih hidup nggak? Iya. Kenapa mesti belajar dari ahlul bidah? Kemarin sudah kita sampaikan tentang ucapan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika beliau menegaskan bahwa hati manusia itu lebih mudah tersambar oleh syubhat. Al-qulubu dha'ifah wa syubahu khatafah. Hati itu lemah, sementara syubhat itu menyambar. Lah kita ini nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tentang isi Quran, itu belajar kepada orang yang ngerti bahasa, nanti kita dipermainkan. Paham? Jadi belajar kepada Ahlus Sunnah, belajar kepada Ahlus Sunnah. Masih ada Ahlus Sunnah. Nah, apalagi yang disebutkan di mana kadang-kadang juga ada diskusi atau tanya jawab di luar materi. Maka apalagi seperti itu. Jangan belajar kepada mereka. Cari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlul bidah kalau kita duduk kepada mereka, belajar kepada mereka, nanti hati mereka gembira. Seolah-olah perbuatan mereka baik, ya tinggalkan. Ingat sekali lagi, kalau memang ahlul bid'ah. Lalu mana yang lebih utama, belajar dari internet, dari web yang terpercaya, atau belajar kepada ustadz yang disampaikan oleh Al-Quran, hadis tetapi melakukan keganjilan? Nggak paham ini sulit ya. Artinya mana lebih utama, belajar dari internet, dari web, atau belajar dengan ustadz-ustadz yang ada di roja? Emang ustadz roja bid'ah? Enggak, ustadz roja enggak bid'ah. Alhamdulillah enggak. Selama ini kita enggak melihat adanya tanda-tanda apa? Barang siapa yang menuduh ustadz-ustadz roja itu bid'ah, dia harus mendatangkan bukti. Hati-hati menuduh manusia.
Jadi kalau ditanya mana lebih utama Ustaz, belajar dari internet atau belajar dari ustaz yang melakukan bid'ah? Jawabannya yang lebih utama belajar dengan ustaz yang sunnah. Jangan dua pilihan ini, cari yang sunnah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jika memiliki keluarga yang kafir dan kemudian dia meninggal, apakah jenazahnya diurus secara syar'i atau seperti apa penyelenggaraannya? Ya, kalau keluarganya itu meninggal dalam keadaan kafir, jenazahnya dilaksanakan tidak seperti pelaksanaan mandi jenazah di kafani, enggak. Tidak ada tata cara seperti tata cara yang dimandikan oleh kaum muslimin terhadap sesama muslim. Tetapi penyelenggaraan jenazah dalam artian dia dimakamkan juga, hukumnya wajib dilakukan. Kalau tidak ada orang lain yang memakamkannya, maka kaum muslimin yang memakamkannya. Bukankah Abu Thalib kafir? Siapa yang memakamkannya? Ali bin Abi Thalib. Jadi tetap diselenggarakan jenazahnya. Bagaimana penyelenggaraannya? Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas tidak dengan cara-cara yang dilakukan oleh kaum muslimin. Samakah antara merapatkan shaf dengan menyesak? Samakah antara merapatkan shaf dengan menyesakkan shaf? Ini sebenarnya nasihat buat kita, alhamdulillah. Yang bertanya mungkin selama ini terlalu sesak dia dadanya di sana. Saya nasihatkan buat antum, tidak merapatkan shaf itu tidak menyesakkan shaf. Merapatkan itu maksudnya menempelkan. Kan Nabi berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, linu li ikhwanikum, bersikap lembutlah kepada saudara kalian. Tempelkan bahu dengan bahu dah cukup. Menempelkan kaki dengan kaki sudah cukup. Jangan digencet. Akhirnya nggak bisa apa? Duduk tasyahud akhir nggak bisa. Duduki kaki teman. Oke? Jadi wajar, rapatkan yang wajar. Kaki juga jangan terlalu lebar. Kaki sejajarkan apa? Bahu Anda. Oke, apabila nah kalau Anda sholat, bahu udah ketemu, lalu kaki teman Anda atau orang yang awam menjauh, tapi pundaknya sudah apa? Sudah, jangan dipaksa-paksa melebar-lebarkan. Yang kanan ke kanan, kiri ke kiri, kaki Anda makin lebar, makin lebar. Ya salah. Yang penting pundaknya sudah apa? Melebar sudah. Jangan terlalu dibuat berdesak. Dan saya tidak menjumpai para ulama, saya bersolat di belakang Syekh Ali Hasan, di belakang Syekh Salim Al-Hilali, Syekh Mas'ud Hasan Salman, mereka ketika sholat, saya melihat sholat mereka tidak seperti ikhwan-ikhwan ini terlalu apa? Enggak, ternyata cukup menempelkan apa? Pundak, membuat ruang cukup untuk duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi jangan hulu. Kecuali enggak cukup tempatnya. Kalau pembicaraan tidak cukup tempatnya, enggak ada masalah. Maka seharusnya kaum muslimin memaklumi ketika terpaksa harus sedikit apa? Berdesakan. Fahim tuh ya, ikhwan? Nah, tanyakan kembali kepada Ustaz Jihad pada bab pembahasan Syarah Bulughul Maram ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.